Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya. Akan memperkenalkan diri nih. Iya. Dari mulai Bapak dan Ibu guru yang cantik-cantik. Boleh. Nah, yang pertama dari Bapak sendiri bernama Muhammad Marijan Alam atau dipanggil dengan Marijan. Pak Marija. Asik. Oke, selanjutnya ada Ibu Safira Sopani. Kalian bisa panggil Ibu dengan Bu Safira. Dan selanjutnya ada Ibu guru Anissa Fitriani yang biasa dipanggil Anissa. Sebelum itu, mari kita mulakan. Pembelajaran ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Boleh? Dipimpin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sudah selesai Berdoa kita. Sebelum memulai pembelajaran nih, Pak Marit, alangkah baiknya kita di absen terlebih dahulu. Iya, supaya kita kenal. Kalian sudah kenal Bapak Ibu guru. Sekarang selanjutnya biar kita yang mengenal kalian. Nah, boleh dong. Untuk mempercepat waktu, yang pertama langsung aja. Nanti bila Ibu sebut namanya, kalian bisa ngangkat tangan dan bilang hadir ya. Siap. Oke, yang pertama ada Muhammad Amarullah. Oke. Kita mengenal, kami Bapak Ibu guru mengenal kalian. Kami ada sebuah cuplikan video. Oh, jadi sebelum lanjut ke materi, kita bakal menampilkan sebuah video nih, Kak. Iya, seperti itu. Oke. Nah, tanpa ini lagi kita lihat sekilas videonya. Langsung aja. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Wah, gimana video tadi? Bagaimana nih adik-adik? Dengan video tersebut, kalian paham bahwa lingkungan kita udah kayaknya udah gak kondusif deh, Kak. Iya, dari mulai tadi yang kalian lihat ada motor, terus pabrik yang mengeluarkan asap yang begitu hitam. Pencemaran lingkungan di mana-mana juga kayaknya udah marak banget terjadi di lingkungan Indonesia ya. Iya. Maka dari itu kita atau adik-adik harus mengetahui apa sih yang berfungsi di bagian tubuh kita. Di organ tubuh kita. Itu yang untuk menyerap atau menghirup udara oksigen. Itu apa aja sih? Nah, maka dari itu kami di sini akan menerangkan kalian alat pernapasan manusia atau organ pernapasan manusia. Oke, jadi adik-adik, sebelum kita mengetahui dari penyebab bagaimana sih pencemaran lingkungan itu bisa terjadi, tapi alangkah baiknya kita tahu bagaimana cara kerja organ tubuh pernapasan di dalam diri kita. Ya, dengan kita mengetahui bagaimana sih cara kerja organ tubuh pernapasan di dalam tubuh kita bisa menjaga dong, Bapak Ibu. Iya, benar. Gimana Bu Anis bisa menjaga apa? Menjaga paru-paru kita agar terhindar dari polusi-polusi udara dan kita akan sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit. Oke adik-adik, lanjut aja, langsung aja kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu mengetahui apa saja sih organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan fungsi masing-masing organ pernapasan manusia. Dan yang ketiga, kalian mampu mengetahui bagaimana cara kerja organ pernapasan pada manusia. Baik, sebelum kita melanjut pembahasan selanjutnya, kita nyanyi terlebih dahulu ya adik-adik. Oke. Nadanya pakai nada lagu apa, Bu Anis? Lagu Anak Kambing Saya. Oke, lanjut aja langsung. Oke, jadi nadanya.
Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, faring-laring trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hembuskan CO2. Hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hembuskan CO2. Manusia bernapas bertujuan untuk memasukkan udara ke dalam tubuh manusia. Sedangkan udara mengandung apa, anak-anak? Oksigen, Bu Guru. Iya, betul sekali. Udara mengandung oksigen. Oksigen diperlukan tubuh untuk apa sih? Ada yang tahu? Ya, baik. Ibu akan jelaskan. Oksigen dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan energi daripada makanan. Energi itu sendiri menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Namun, dalam memasukkan oksigen ke dalam tubuh seorang manusia, itu memerlukan beberapa proses dan melalui beberapa organ terlebih dahulu. Organ manusia terdiri dari beberapa organ. Ada yang tahu? Ya, Amanda, bisa disebutkan? Yang pertama hidung, Ibu. Ya, terus selanjutnya? Ada yang tahu? Tenggorokan, Bu. Salah. Apa? Oke, baik Ibu jelaskan. Beberapa organ tersebut, diantaranya yang pertama ada hidung, ada faring, kemudian ada laring, kemudian ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Organ pernapasan pada manusia itu adalah hidung. Apa sih hidung? Ada yang tahu hidung kayak gimana? Itu yang nempel di muka bukan, Bu? Yang mana tuh? Itu tuh, yang Nah, itu. oke, hidung itu yang ini ya, anak-anak. Oke, hidung. Apa sih hidung? Dan fungsi hidung itu apa? Fungsi hidung apa sih? Ada yang tahu? Fungsi hidung itu apa? Tidak tahu? Untuk mencium aroma mungkin, Bu. Betul sekali, untuk mencium aroma salah satunya. Oke, baik Ibu jelaskan ya. Udara atau oksigen masuk melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Untuk apa sih? Untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara atau oksigen. Udara yang masuk kemudian dilembabkan oleh selaput hidung. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh apa? Ada yang tahu? Ya? Kiper. Iya, kiper darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Organ-organ pernapasan pada manusia itu ada 7. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Salah satu organ pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, di sini Bapak membawa media mengenai fungsi atau cara kerja paru-paru tersebut. Nah, dimulai dari udara dihirup oleh hidung kita melalui hidung, kemudian memasuki sedotan ini dihirup. Nah, caranya itu ketika diafragma bernapas ditarik, maka udara masuk ke dalam sedotan, maka si balon ini akan mengembang. Cukup jelas materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Safira dan Bapak Marjan. Sebelum penutupan, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak, apakah anak-anak tadi menyimak dengan benar apa yang dijelaskan oleh Ibu Safira dan Bapak Marjan. Tadi organ yang ada pada manusia itu ada apa aja? Nah, kalian berarti menyimak apa yang dijelaskan oleh Ibu Safira dan Bapak Marjan. Sebelum penutupan, Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan di rumah ya. Yang pertama yaitu ada membuat alat pernapasan, dan yang kedua yaitu mengisi soal-soal yang diberikan. Audio Jungle.